السلام عليك يا رسول الله. Jadi pertama-tama saya menceritakan sejarah singkat daripada Masjid Jami Tua Palopo. Pertama, masjid ini dibangun di atas tanah seluas 1.400 meter persegi, dan dia letaknya berada di pinggir laut. Jadi itu kantor pos itu di depan itu kan kantor pos. Nah, itu pantai itu, laut itu. Nah, makanya itu tiang itu di depan dan di tengah-tengah. Nah, itu gampang dinaikkan. Ya, gampang dinaikkan dari laut karena dia diambil dari utara, mungkin dekat daerah kalian di sana, daerah utara, daerah Pamona. Nah, di situ kan ada banyak hutan-hutan yang kayunya besar-besar. Nah, dia sebelum diambil ini kayu ini, dia sudah berumur 300 tahun. Ya, namanya kayu Cinaguri. Nah, sekarang ya garis tengahnya saja itu 95 cm, hampir 1 meter. Panjangnya itu 9,5 meter. Jadi bisa ketemu itu 9,5 semua. Maka itu diambil lebar daripada jendela maupun ketebalan itu tembok itu semua 95 cm. Karena diambil dasarnya itu kayu itu. Nah, kita berbicara tentang bangunannya. Nah, bangunan ini panjang kali lebar, panjang 14 meter, lebar 14 meter. Nah, dia sebesar Ka'bah. Itu sebesar Ka'bah. Ya, entah itu memang diambil daripada ukuran itu ataukah tidak, tapi yang jelas itu diambil daripada ukuran itu. Karena yang membangun ini kan bukan orang Indonesia. Itu orang dari Vietnam yang bernama Hung Mante. Nah, dia membangun pada tahun 1604. Nah, kemungkinan tahun 1603, nah, nanti selesai itu tahun 1604. Karena konon kabarnya itu dibangun ini masjid ini selama 1 tahun. Nah, kita masuk di akal 1 tahun. Karena apa? Mengumpulkan batu-batunya itu. Nah, ini kan batu-batu dari gunung. Gitu. Nah, kita melihat jendela itu ada 7 di sebelah utara, ada 7 di sebelah selatan, ada 6 di sebelah timur. Nah, jumlahnya semua 20 kan. Nah, 20 itu adalah sifat Allah. Sifat Allah itu ada 20, yaitu kita diberikan 13. Contoh, mendengar, Allah Maha mendengar. Melihat, Allah Maha melihat. Mengetahui, merasakan, Allah Maha segala-galanya Maha. Nah, yang 7 itu tidak diberikan sama kita. Nah, diantaranya apa itu 7? Kematian, jodoh, rezeki. Siapa yang tahu rezeki kita? Itu hari akhir, hari kiamat. Kita tidak tahu kapan hari kiamat, hanya Allah yang tahu. Nah, itu 7 semuanya itu jumlahnya itu. Nah, itu dirahasiakan oleh Allah. Kapan kita dikasih itu sombong kita. Jadi, saya besok mati ini saya makan memang banyak-banyak. Nah, begitu. Segeruk harta banyak-banyak. Nah, makanya itu timbul keserakahan manusia. Karena dia tidak tahu itu kapan dia ajalnya dicabut, ajalnya diambil. Nah, gitu. Nah, kita masuk lagi di dalam, ada 5 tiang. Nah, tiang itu 5, maknanya 5 rukun Islam. Kan 5 itu tengah-tengah 1. Nah, yang 1 itu sampai ke atas gitu. Nah, terus ada lagi ventilasi. Ventilasi ada 12. Sebelah utara ada 6, sebelah selatan ada 6. Ada sebelah depan itu, kalau melihat tadi ke depan, itu ada ventilasi. Nah, ventilasi itu modelnya itu model penyu. Nah, itulah sifat daripada orang yang membangun ini. Nah, karena penyu itu dia tidak sombong. Tidak seperti ayam. Ayam bertelur 1 teriak sekampung.
Sementara penyu bertelur 200, diam-diam dia masuk ke laut. Nah, itulah sifat penyu. Itu. Jadi kita perlu contoh itu. Itu. Bukan kita bilang mencontoh binatang, tapi ada binatang yang kita perlu tahu itu sifat-sifatnya. Ya, jangan mencontoh ular. Ular itu sedikit, salah sedikit kita dibelit. Begitupun buaya. Jangan mengambil sifatnya buaya. Itu. Ini banyak buaya. Itu kan. Nah, terus kita lari keluar. Nah, dan ini juga bangunan ini tanpa ada besi. Tidak ada besi. Nah, jadi itu kayu di batu sambung, disambung itu hanya pakai pasak. Masa? Ya, tahu pasak kan? Nah, itu dia bukan paku, tapi dari kayu juga atau dari bambu. Nah, jadi dia makanya, tapi kuat itu. Semua itu sambungan, semua pertemuan itu dipakai pasak. Itu. Jadi ini bangunan tidak ada besinya. Dan saya sudah cek keseluruhan ini batunya itu, temboknya itu tidak ada besi satupun. Nah, makanya ketebalannya itu 95 cm itu batu. Nah, itu batu didatangkan dari gunung. Nah, kekuatannya itu batu gunung lebih kuat daripada batu kali. Iya. Ya kan? Nah, kita bisa buktikan ini. Ini sudah 400 tahun, sementara jembatan baru 100 tahun sudah rubuh. Nah, semua pakai batu kali. Kalau jembatan, coba dari sini sampai ke Poso sana, sampai ke Sulawesi Tengah, kan ada melalui jembatan. Nah, semua itu kan pakai batu kali itu. Tidak ada batu gunung. Nah, padahal itu batu gunung lebih kuat dibanding dengan batu kali. Nah, cuman kan susah sekarang itu mencari batu gunung. Apalagi itu batu gunung itu mengandung nikel ya lebih mahal lagi. Itu. Nah, terus kita lari ke atas. Ke atas ini atapnya. Atap bersusun 3. Nah, kalau kita berbicara agama, itulah makrifat. Hakikat, syariat, hakikat, makrifat. Itu. Ini bahasa tasawuf. Itu. Nah, tapi filosofi daripada orang Luwu itu, filosofinya itu paling atas itu geteng, kedua itu lempu, ketiga itu adele. Artinya geteng itu tegas, lempu itu jujur, adele itu adil pada masyarakatnya. Nah, itu yang harus dipegang. Artinya orang Luwu kalau memimpin itu harus itu 3 itu dia pimpin. Bila mana dia tidak pegang itu, maka masuk penjara, KPK datang jemput. Itu pasti. Nah, contoh Gubernur Sulawesi Selatan. Karena dia tidak pegang itu. Kalau dia pegang itu 3, tidak akan dijemput sama. Padahal waktu dia mencalonkan itu dia ke sini sholat. Cuman dia tidak pernah tanya saya, dia tidak kenal saya, ya itulah yang kau dapat. Itu. Tapi semua yang bupati di sini nih pada umumnya ke saya menanyanya. Bagaimana itu filosofinya orang Luwu? Itu saya ceritakan begini-begini. Itu. Nah, itu yang Luwu Timur kah, ini Luwu Utara kah, Luwu Palopo semua. Itu. Nah, begitu anunya itu. Arti daripada itu 3 susun itu. Nah, saya kira cukup sekian. Kalau ada mau bertanya silahkan. Saya jawab kalau bisa ya. Kan pernah juga tahun 2016 ya, ke sini. Ya, ada, saya sudah di sini. Ya, ini saya mau minta penjelasan. Penjelasan benarkah? Karena kan itu hari 2016 jelaskan ini yang satu berdiri besar itu tiangnya. Kenapa di kaca? Itu karena masyarakat terdahulu ambil dia keruk itu untuk menjadikan obat. Ya. Kemudian penjelasan kedua di bawah mimbar itu ada katanya kuburan. Nah, betul guys. Nah, itulah yang saya mau hapus karena ini masjid saya tinggalkan selama 42 tahun. Saya tinggalkan Palopo dengan umur 13 tahun. Saya cerita sedikit riwayat saya. Mudah-mudahan kalian bisa ambil manfaatnya. Ya, saya
berumur 13 tahun, baru tamat SD, SR pada waktu itu, saya seorang anak yatim piatu. Bapak saya meninggal tahun 60, saya berumur 9 tahun. Tahun 61 mama saya meninggal. Itu saya berumur 10 tahun. Saya tamat SD, umur 13 tahun. Saya tinggalkan ini kampung karena tidak menjanjikan perasaan saya. Dan saya keluar dari sini subuh. Saya selesai sholat subuh, saya pergi ke sana, di tempatnya itu di apotek Blue Parma. Saya naik mobil di situ, naik mobil tentara. Nah, begitulah perjalanan saya sampai saya bisa sampai ke Jepang. Saya tidak ada yang membiayai. Saya lipat itu, saya punya ijazah SD. Taruh kantong belakang, baju di badan, sarung saya pegang. Dengan umur 13 tahun. Tidak ada uang 1 sen pun. Tidak ada yang kasih saya uang. Saya dalam perjalanan itu tentara yang kasih makan saya. Sampai saya ke sampai tiba di Makassar. Dia bilang, di mana kamu turun di Makassar? Jalan di Ponegoro. Saya bilang, nah, setelah sampai saya di Makassar 3 bulan, saya pergi lagi ke Jakarta dengan membawa uang 60.000 yang sampai Jakarta menjadi 60 rupiah karena dipotong uang pada zaman itu. Nah, alhamdulillah saya bisa selesaikan SMP saya. Saya pergi berlayar. Sampailah singkatnya sampai saya Jepang, Taiwan, Hong Kong, Vietnam. Nah, inilah yang membuat ini masjid ini orang Vietnam, yaitu bernama Fung Man Te. Itu. Nah, makanya saya pelajari itu ornamen-ornamen apa di Vietnam. Ternyata sama dengan yang ada di mimbar itu. Nah, di situ. Nah, semua negara ASEAN ini saya sudah kelilingi. Makanya saya bisa bahasa Jepang bisa, bahasa Thailand bisa, bahasa Singapura, Malaysia saya fasih. Bahasa Jepang bisa. Wakaranai, Nandakura, Namaiwa. Sayonara itu maki. Thailand. Nang song sam si ha. Bok jet jet pausik. Sip. Kunci arai. Nah, sama dengan pertanyaan saya, Namaiwa. Itu bahasa Jepangnya. Kalau kunci arai siapa namanya? Bahasa Jepangnya Namaiwa siapa namanya? Kin Leo. Sudah makan? Kin alai, kin kau. Bahasa Malaysia, Melayu, Singapura, Melayu. Encik dari mana? Mana? Maka itu ada orang Malaysia, dia mau tipu saya. Dia bilang, saya tanya, dari mana Encik? Dia bilang, saya datang daripada Kuala Lumpur. Nah, saya juga pernah sana, Malaysia. Ada berapa tahun saya pasang pipe itu di tengah laut. Itu, saya bilang, ada 125 mile. Saya cakap macam itu. Di mana? Saya bilang Kerteh. Oh, itu kampung saya. Awak cakap tadi Kuala Lumpur. Malu dia. Itu. Padahal itu Kuala Lumpur dengan Kerteh itu kampungnya itu yang sekarang ditempati Petronas jauh. Kayak dari sini ke Sulawesi Tengah. Jauhnya jarang karena mutar. Itu. Nah, begitu anunya itu. Kisahnya itu. Nah, sampai ini pertanyaannya tadi saya jawab. Itu direkayasa orang bahwa ada kuburan di bawah mimbar. Yang saya tahu itu kuburan Fung Man Te itu di luar sana. Ceritanya di daerah sini juga? Iya, di sini juga. Nah, cuman orang samarkan. Saya tahu, saya bilang dengan mata kepala saya sendiri melihat itu ada 2 kuburan di sudut sana. Sudut sini dekat ledeng itu. Kalau tadi masuk berwudhu di sana, nah itu di situ tuh. Ada biasa saja, orang dulu tidak tahu bahwa ini pejuang. Nah, dia dianggap biasa saja sehingga orang tutupi itu. Nah, saya pernah bersikir di jalan, dia ada masih di situ. Duduk dia di depan saya. Saya kalau mau bersikir ketemu itu saya bersikir di sebelah sana. Nah, saya bersikir itu sampai 3.000, sampai 5.000, kadang sampai 7.000. Baru bisa tidak? Iya, baru kita bisa ketemu. Kalau hanya ala kadarnya saja macam zikir saya itu kan kalau habis sholat banyak 100 kali, tidak dapat apa-apa itu.
Tapi kalau ribu, nah, dan zikirnya bukan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ada memang saya punya zikir. Kalau mau tahu itu harus datang ke rumah saya. Hah? Itu tidak sembarang saya mau berikan itu. Karena zikir itu pembukaannya saja 15 menit kita buka. Nah, ibaratnya begini. Kita mau masuk surga, kan ada pintu surga, ada penjaganya. Kalau kita tidak tahu itu pintu anunya kuncinya, mana bisa masuk surga? Bukan cukup dengan 5 waktu. Bukan cukup ditutup dengan sholat sunnah. Jadi mesti tahu. Begitupun juga zikir. Untuk mendapatkan syafaatnya itu, nah itu kita harus ada pembukaannya, zikirnya apa, itu ada khusus. Nah, begitu. Jadi tidak ada itu kuburan di bawah mimbar. Nah, kalau itu tiang yang di kayaknya itu selalu diambil, memang benar. Makanya itu dikaca pada tahun 88. Itu karena apa? Ada terjadi, saya tidak tahu orangnya itu, saya masih kecil pada waktu itu. Dia kikis pas orang baca khutbah. Nah, dia kikis itu diambil, dia bawa pergi. Nah, pergi merantau, kebal dia. Sampai begitu. Nah, cuman kita kan tidak boleh gunakan seperti itu. Karena saya juga pergi merantau, saya tidak ambil itu. Saya dengan keyakinan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pelindung. Nah, saya kembali juga dengan selamat, alhamdulillah. Itu yang sebenarnya dulu tidak begitu, mungkin Tidak. besar lagi, Pak? Ya, polos saja. Kita bisa sender langsung. Karena belakangan ini banyak orang ambil. Nah, itulah maka dikaca. Gitu. Nah, terus Saya ini bangunannya dibangun apa? Telur, betul. Hah? Telur. Putih telur betul. Nah, karena pada zaman itu kan belum ada semen. Nah, mau tidak mau kapur itu kan gampang kita bikin dari batu karang ya. Kapur itu dibuat daripada batu karang. Nah, dibakar dengan kayu yang memang jadi abu. Nah, itu jadi kapur juga. Itu kayu pantai itu, bukan kayu bakau, bukan. Ada kayu memang di pinggir pantai juga hidupnya. Nah, itu dibakar itu dengan karang itu jadi satu. Nah, itulah jadi kapur. Nah, kapur dicampurkan dengan telur kuat. Tapi bukan itu yang memperkuat sebenarnya. Bangunan ini dia saling terkait. Itu yang bikin kuat. Nah, mencontohkan kita saling berpegangan tangan, jangan terpisah. Hablum minan nas, hablum minallah. Walaupun kita hablum minallah, tapi kita tidak hablum minan nas, tidak akan jadi. Kita saling membutuhkan. Kita saling berangkulan, kita saling berpegangan tangan, baru kita bisa kuat. Itu coba kita bercerai-berai, ibaratkan lidi itu bercerai-berai tidak ada manfaatnya. Tusuk gigi pun juga susah, bisa sakit. Itu. Tapi kalau dihimpun jadi satu bisa membersihkan jalanan apa semua. Nah, itulah. Nah, terus apa lagi? Ini batu apa? Nah, itulah contohnya, ini batu yang dipakai ini. Begitu itu dasarnya diambil dari gunung. Bentuknya begini bukan? Iya begitu. Nah, ini ditaruh di sini. Ini juga baru 3 tahun kayaknya, baru 4 tahun kah ditaruh di sini. Belum lama ini. Memang saya larang tadinya itu, tapi ya pengurus yang lain biarlah katanya. Ini sisa-sisa pembangunan. Sisa-sisa pembangunan ini. Dipahat ya Pak? Ya dipahat. Nah mungkin karena dulu kan alat itu sangat terbatas. Kemungkinan itu ada magic di situ. Ya karena orang dulu kan artinya apa yang dia mau lakukan itu diterima. Gitu. Karena bersih hatinya. Gitu. Karena tiga kali di sini, yaitu ketua masjid ini, itu yang satu itu saya tahu persis. Itu namanya Kiai Kasim, Kiai Haji Muhammad Kasim. Itu sangat tasawufnya tinggi sekali. Bayangkan bikin empang, berdiri itu dia punya pematang itu, kita tidak lihat orang yang bikinnya itu siapa. Nah, berarti dia sudah berkomunikasi dengan malaikat. Malaikat itu bukan jin, malaikat yang
Jadi itu anunya itu, pemakannya. Dia hanya duduk-duduk saja bersikir. Datang malaikat itu. Jadi Pada tahun berapa itu? tahun 40 barangkali atau tahun 30, tahun 40-an. Saya masih sempat lihat sih tahun 50 sekian. Saya masih kecil-kecil. Dia turun dari rumahnya, kan rumahnya di tangga. Turun tangga, terus kita kan jalan di sini, kita tidak lihat jalan, tetap sudah ada di dalam. Itu tingginya dia punya ilmu tasawuf. Nah, kalau tasawuf itu begitu, artinya kita yang tidak logika bisa dia jadikan logika. Itulah tasawuf. Jadi kalau mempelajari jangan sampai gila, karena mempelajari tasawuf itu tidak gila. bisa kalau kita setengah-setengah, dan jangan juga terlalu yakin. Nah, contohnya itu kan macam di antara wali ada 62, ada satu perempuan yaitu Rabi'atul Adawiyah. Itu waktu hidupnya itu apa yang dikehendaki jadi. Dia bilang saya mau tawaf. Dia mohon pada Allah, saya mau tawaf Ka'bah yang datang di depan dia. Nah, itu saking tingginya ilmunya itu, sikirnya ya. Kan? Kata teman-temannya para wali, dia bilang kita berperang. Oke, dia bilang. Bagaikan lalat, dia bilang lalat bisa terbang, saya juga bisa terbang. Kita berperang, bermain pedang, dia bilang. Nah, itu Rabi'atul Adawiyah. Sebenarnya Ustaz, banyak mau dipertanyakan. Nah, Tapi karena ini waktu. dia mau berangkat ke mobilnya Mamuju sekarang. Nah, Mau berangkat di Mamuju sekarang. Ada di mobilnya. oh, ada mobilnya di sana. Dari Oke. Dari Poso, Poso, dari Mamuju. menuju Nah, oh, Masjid Nen. Saya pernah ke Masjid Nen. Enggak kena di gempa di sana. Daerah anunya, daerah apa? Daerah yang dekat perbatasan sama Buju Majene. Oh, itu yang kena. Marunda. Oh, Meronda itu namanya ya. Kalau saya aslinya Kepala cuma kakak dari